Berarti Kak Ari dapat 3 juta. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya si robotnya pintar trading atau akhirnya yang dapat duit tuh ya komisi-komisi tadi dibagi dan harus terus berputar kan. Kalau sampai stop putarannya maka it's game over. Dan itulah yang terjadi di kejadian belakangan ya, duit sampai berapa triliun, orang tertipu karena memang pasti di awal-awal dikasih. Ya di awal-awal wah dia memang beneran cuan, terus ya leadersnya bilang wah ini ya dengan segala bumbu itunya lah. Akhirnya 6 bulan perusahaannya tutup, ya kan, hilang. Nanti akan terulang lagi dengan cerita yang beda lagi gitu ya. Kebetulan aja bahwa tahun ini tahun dimana 2 tahun belakangan pandemi, ada yang menurut Koko tuh gimana ya? Orang yang bikin sistem atau skema-skema itu adalah orang-orang pinter, bukan orang bodoh. Tapi mereka pinter, nggak punya moral. Ya, nggak punya moral itu dalam artian yang penting gua dan sekelompok kecil orang ini dapat duit dan jadi tajir, dapat ya berapa ratus miliar triliunan dalam waktu singkat. Jutaan orang yang jadi korban itu ya bodoh amat. Nah, itulah yang menjadi masalah kenapa akhirnya orang banyak tertipu tadi robot trading, investasi bodong itu sama aja. Ya Koko pikir karena rasa greed-nya ya, rasa keserakahannya, pengen cepet kaya, pengen instan, terus nggak pengen berproses ya, pengen semuanya ya gampang-gampang aja gitu ya. Masalahnya nggak ada di dunia itu kayak gitu. Kalau ada ya gimana ya, ya begitulah gitu. Jadi terus gimana nih solusinya untuk kita bisa uh, apa ya, tidak mudah lah terjebak dengan hal-hal seperti itu. Menurut Kak Ray, simple ya, harus kita isi kepala kita dengan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang benar. Kak Ray belajar investasi saham ya dengan value investing itu kurang lebih habisin duit, spend sekitar 100 jutaan ya, belajar dari dalam dan luar negeri, ikut seminar, workshop, conference. Kemarin terakhir 2019 ikut conference di Malaysia. Spend duit, ya kan? Sebenarnya bukan spend sih, invest. Karena apa? Kak Ray tahu bahwa seseorang di luar sana yang sudah berhasil, sudah nyata, mau membagikan ilmunya, dan gue cuma cukup bayar berapa juta untuk ikutan, untuk dengar apa sih isi kepala mereka. Dan itu mungkin nggak bikin Kak Ari langsung jadi tajir atau langsung berhasil ya, enggak, tapi meminimalisir hal-hal yang tidak perlu Kak Ari lakukan. Jadi paling penting adalah investasi pada pengetahuan. Apapun instrumen investasinya, pastikan isi kepala kita dulu. Ya, entah teman-teman mau invest di macam-macam ya, sekarang ada banyak, ada mungkin obligasi, reksadana, saham, ya bisnis, ya properti, macam-macam. Itu semua kembali kepada isi pengetahuan kita. Kalau kita cuma sekedar ikut-ikutan doang, ya ujung-ujungnya sudah dapat dipastikan bahwa kemungkinan besar 90% kita akan kehilangan duit kita. Ya, paling kita beginner luck di awal, habis itu ke wipe up. Yes. Wow, bener sih. Soalnya banyak banget juga yang trading maupun trading atau saham, banyak yang suka tipu-tipu gitu kan. Mereka punya Instagram, lalu kasihan di orang transfer udah untung berapa semuanya. Mereka itu hebat kok. Mereka itu bisa nge-endorse orang, kayak bilang oh promo, jadi kalian bantuin share kita itu bener asli. Lalu satu kali kalian post itu kita bayarin kalian 200 nih. Nah, seperti itu. Jadi orang lain yang bantu mereka share itu tidak tahu bahwa itu ditipu atau enggak. Ya kan? Saya kemarin juga pernah kan ada IG yang chat bantu post gitu. Jadi saya lihat ini kayaknya nggak benar nih. Ya udahlah, di blok aja. Oh, dia minta Fanny untuk endorse nih. Iya, jadi kemarin aku pernah, temanku juga pernah kan, tapi dia bilang, jadi saya naik dia karena kan dia udah post kan, dia bilang beneran loh saya dikasih uangnya, tapi saya bilang uang yang kamu dapat itu dari uang dia tipuin orang, apakah kamu merasa enak terima uangnya gitu. Jadi dia bilang kan kita semua nggak tahu ya, jadi harus hati-hati. Buat kalian please ingat, catat supaya kalian sebelum invest saham kita memahami dulu. Jadi kita nggak invest ke
tempat yang salah dan tertipu, supaya kita itu tahu kita lagi invest apa juga. Benar banget. Jadi kemarin itu nih Kak, yang benar-benar sering banget yang dibahas sama saya dan teman-teman saya ya, Ya, apakah saham itu judi? apakah saham itu judi? Ini Ya, oke. karena anak-anak sekarang kan juga takut ya soal judi-judi gitu. Jadi mereka Ya, mikir apakah saham itu judi? Karena saham kan ada yang kayak turun tinggi lalu kita dimakan ya. atau enggak. Nah, seperti itu. Coba Kakak jelasin. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, persepsi saham itu judi atau sebutan itu ada muncul. Kak Ray percaya bahwa itu mungkin sudah dari generasi papa mama kita atau kakek nenek kita sebelumnya gitu ya, diturun-turunin sampai kita gitu ya. Karena Corey pun juga demikian gitu ya, maksudnya dulu papa sering cerita gitu ya dulu temennya misalnya usaha gitu kan, bisnisnya udah bagus, terus diajakin teman main saham, terus ujung-ujungnya tiap hari cuma ngeliatin saham, ngikut sana ngikut sini, ujung-ujungnya rugi nggak jelas gitu ya. Bisnisnya bermasalah, sahamnya bermasalah gitu ya. Jadi habis itu yang lebih parah adalah banyak di masyarakat yang Korea pikir bahwa tidak bisa membedakan antara saham itu apa, forex itu apa, terus sering digabung-gabungin nih. Ya, forex itu sendiri adalah perdagangan mata uang asing gitu ya. Entah itu dolar ke emas dan perak dan sebagainya. Nah, kebanyakan orang yang Korea dengar dan lihat sendiri adalah mereka beli forex nih. Mereka beli forex cuman modal ikut-ikutan, terus dia bilang itu saham. Oke. Okay? And then kalau di forex itu kan juga bisa pakai yang namanya margin ya. Margin itu utang. Jadi misalnya Korea nggak pernah beli forex, jadi teman-teman bisa koreksi. Cuman yang Korea dengar adalah misalnya kita duit kita cuman punya 100 juta, tapi kita bisa beli value-nya 1 miliar. Jadi sekali 10 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya sekali turun aja duit kita hilang langsung. Kalau kita nggak top up lagi. Ya, karena kan dikasih leverage kan, dikasih hutang. Nah, and then banyak orang nih rugi di sana. Dia bilang itu saham. Gitu. Ataupun yang beneran rugi di saham. Ya, rugi di saham tuh artinya banyak nih orang-orang yang let's say dia punya duit gitu kan. Terus ngelihat orang lain, oh beli deh ini saham ini bagus, pasti naik gitu-gitu kan. Temannya kompor-komporin terus dia ikutan. Akhirnya setelah dia beli malah gadai rumah, terus duit semua tabungan ini dimasukin gitu ya. Hanya berpikiran bahwa ini saham bisa naik 5 kali lipat nih misalnya. Terus dia mikir bahwa wah kalau gue taruhin duit gue 5 miliar misalnya, dia punya hartanya, oh bisa jadi 25 M nih, gue gak usah ngapa-ngapain lagi, gak usah bisnis lagi gitu kan. Ya, dimasukin lah semua. Terus tahu-tahu sahamnya bukan naik ke atas, nyungsep ke bawah. Ya kan. Duit 5M-nya hilang. Gitu kan. Hilang dalam artian habis. Dan sahamnya nggak jadi apa-apa. Karena memang kebetulan ternyata saham yang dia beli adalah saham yang tadi Fanny sempat bilang, saham yang mungkin hari ini naik 25%, besok bisa turun 25% gitu ya. Atau sebutannya biasa di pasar saham tuh saham gorengan. Jadi kolesterolnya banyak minyaknya. Ya. Saham gorengan ini seperti apa sih sebenarnya? Ya intinya singkatnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang sebenarnya nggak bagus gitu ya. Cuman dicerita-ceritain supaya rame. Akhirnya adalah orang yang sekelompok orang mungkin kok nggak sebut apa gitu. Cuman maksudnya mereka biasanya orang-orang ini menyebutnya bandar gitu ya. Mereka beli gitu ya di harga bawah, kemudian mereka bikin berita ini itu, terus akhirnya saham itu naik. Nah terus banyak orang yang nggak tahu ini cuman ikut-ikutan ya dia beli di harga yang atas. Akhirnya yang jualan siapa? Yang udah beli di bawah tadi bandar itu kan dia jualin, akhirnya dia cabut, saham itu ambruk, saham itu nggak ada nilainya lagi. Dan akhirnya orang-orang yang balik lagi tadi nggak punya pengetahuan, cuman sekedar ikut-ikutan, ya dia bakal jadi korban dan akan selalu berulang begitu terus. Ya selama kita nggak pengen belajar, selama kita pengen cuman instan, pengen cuman dengerin, beli saham apa ya?
Misalnya ada banyak orang nanya Kori, Kori beli saham apa ya gitu ya. Nah pertanyaan kayak gitu Koko nggak bakal jawab. Karena apa? Koko bilang nih, beli saham A ke Fani. Terus besok sahamnya turun 10%. Fani nanya lagi, kok aku harus gimana ya? Iya enggak? Habis itu, atau enggak, Koko bilang beli saham B, besok naik nih 10%. Fani nanya lagi, Kori ini gimana ya? Harus aku jual atau harus aku apain? Apa dia bakal naik lagi? Jadi nanya terus, bener nggak? Karena apa? Karena dia cuma ngikut, dia nggak tahu apa yang sedang dia beli. Nah, itulah yang kenapa Kori sampai hari ini terus educate ya orang-orang di pasar saham khususnya pemula untuk yuk please kita upgrade diri, kita mau belajar gitu ya, mau isi kepala kita, isi otak kita supaya ya nggak kemakan dengan mudah itu guys. Itu yang Kori bisa bilang. Cukup jelasan. Oke Kak. Boleh lanjut. Oke. Ya, jadi itu sih. Tadi cukup menjawab ya? Iya. Ya benar sih Kak, karena kalau kita belum jelas, kita belum tahu kita harus pilih yang mana. Jadi seperti kayak kita ujian ya, kalau kita belum belajar, kita belum tahu gimana jawab pertanyaannya ya, benar juga seperti itu. Makanya kenapa kita harus belajar, baru bisa mulai untuk berinvestasi dalam saham. Dan di trading itu juga benar sih, kayak trading lebih cepat turun karena mereka mungkin kurang lebih banyak yang bilang seperti yang judi, tapi kalau saham itu ya tergantung diri kita sendiri juga ya. Mau bilang itu. Ini Kore sedikit tambahin ya, trading itu sebenarnya salah satu metodenya. Jadi trading itu bisa di saham ataupun di instrumen lain. Cuman itu adalah sebutannya, diambil dari kata trade kan. Trade itu kan berdagang. Jadi kalau orang trading, biasanya misalnya dia trading saham, dia bilang kan, biasanya fokusnya hanya short term, jangka pendek. Jadi dia bisa beli ini pagi, terus dia jual sore, atau jual besok, jual minggu depan. Itu trading. Atau itu sekarang yang lebih populer lagi namanya scalping. Scalping ini jadi beli detik ini bisa jual 2 detik lagi gitu ya, atau menit berikutnya. Itu lebih canggih lagi mereka bilang. Koko sih tidak melakukan itu. Jadi sebenarnya itu di sana lebih banyak spekulasinya. Nah, yang Korea sendiri pakai, yang tadi pakai strategi namanya value investing. Jadi strategi ini sederhananya adalah kita lihat bisnisnya, lihat perusahaannya, value-nya gimana, kinerjanya gimana, terus kalau menurut kita bagus dan under value, ya kita invest. Jadi sama kayak ya kita lihat sebuah bisnis gitu kan. Kita lihat misalnya sederhananya kita sering ke McDonald misalnya, terus kita lihat wah rame terus ya tiap hari. Wah ini pasti tiap hari omsetnya bagus nih, 10 juta sehari. Terus kita hitung, wah berarti sebulan omsetnya bisa 300 juta. Terus profitnya berapa dan sebagainya. Akhirnya menurut kita sahamnya bagus, kita baru invest. Jadi kalau tadi value investing, pendekatannya lebih kita memahami bisnisnya, bukan cuma sekedar ngelihat harga saham yang naik turun setiap hari. Itu tambahan dari Kori. Oke, thank you Kori. Nah, jadi ini ada satu pertanyaan Kak. Jadi di dalam dunia saham ini kan biasanya dibilang ada uang yang panas, dingin, atau flexing terus. Kita mungkin harus... uangnya dipanasin ya, uangnya dipakai setrika terus dipanasin gitu. Jadi kita harus waspada kayak invest itu harus yang ada fix di dalam OJK atau yang benar-benar lebih aman gitu ya Kak. Bisa kasih tahu gak supaya kita bisa tahu kita sebelum invest di sana kita harus ceknya yang mana dulu, harus cek kalau ini dalam OJK mungkin uang kita aman seperti itu. Oh ya. Oke. Tadi sedikit uang panas, uang dingin dan sebagainya itu sebenarnya gini. Prinsipnya investasi itu kan sebenarnya kita bukan uang dingin, artinya kita masukin duit kita ke dalam kulkas ya, jadi dingin dia. Jadi nggak gitu ya. Nah, prinsipnya jadi sebenarnya uang panas misalnya itu kan artinya misalnya Fani bulan depan mau bayar duit kuliah, terus pakai duit itu beli saham, tahu-tahu sahamnya turun. Ya, habis itu gimana dong bayar duit kuliahnya? Masa bayar duit kuliahnya setengah doang kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi
Itu uang panas. Nah, uang dingin itu artinya kalau Corey sendiri, duit yang untuk invest ke saham itu biasanya minimal paling nggak 3 sampai 5 tahun ke depan tuh duitnya nggak kepake. Jadi memang ya duit nggak kepake. Jadi ketika saham itu mau turun sekalipun, Kak Ray atau Corey bisa tahan untuk nggak jual sahamnya. Karena memang duitnya nggak kepake. Tapi bayangin tadi kalau pakai duit kebutuhan sehari-hari lah, duit yang harusnya kita mungkin urgent untuk pakai bulan depan atau 2 bulan lagi, tapi kita pakai untuk beli saham atau investasi instrumen apapun itu tidak bijak, ya tidak wise. Nah tadi terus apa nih faktor-faktor atau hal yang perlu kita, tadi ada sedikit kata flexing ya. Flexing itu sebenarnya istilah zaman sekarang yang dimana ada ya influencer yang mungkin followersnya banyak, terus dia pamerin harta kekayaannya gitu ya, mungkin ada sports car, ada private jet, ada yacht, ada luxury lifestyle setiap hari gitu ya. Kalau Korea sih nggak ada ya. Korea kalau followers yang lihat tiap hari itu mungkin makannya kue tiaw goreng, mie pangsit gitu ya. Nggak ada keren-kerenannya gitu ya.